Oke, Mah. Kami mau berangkat dulu. Kalian hati-hati ya di jalan. Ya. Iya, Bu. Cinta pamit pulang dulu. Cinta, kamu akan selalu jadi bagian dari hidup kami. Ibu nggak tahu lagi harus berterima kasih bagaimana sama kamu. Kalau nggak ada kamu, Revan nggak akan ada di rumah ini lagi. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Kalian tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ibu mau berikan sama kamu. Iya, Mah. Kamu jangan tegang. Hah? Tenang. Sebentar lagi kita udah bisa ketemu Abah. Cinta, ini kamu lihat. Tadinya ibu berpikir ibu mau memberikan semuanya untuk kamu. Tapi ibu yakin kamu pasti akan menolak. Jadi sekarang ibu haruskan kamu pilih satu aja di antara ini. Nggak usah, Bu. Cinta teh nggak biasa nerima hadiah mewah kayak gini. Udah, ambil aja. Jangan buat Mama sedih dong, Cinta. Yang ini aja. Nah, kamu tahu Cinta, kalung ini adalah pemberian neneknya Revan. Jadi kamu harus jaga kalung ini baik-baik. Ibu percaya sama kamu. Insya Allah, Bu. Oke, kita berangkat sekarang. Bu, Cinta pamit dulu ya. Iya nak. Hati-hati di jalan ya kalian ya. Ya, kalau begitu kami berangkat sekarang, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mereka ngikutin kita ya? Siapa? Adik kamu sama teman-temannya di belakang ngikutin kita. Aku nggak tahu kenapa dia ngikutin kamu ya. Kamu mah ada masalah apa sama dia? Aku juga nggak tahu. Adikmu itu benar-benar nggak ada kapoknya ya. Keluar lo. Jangan kayak doang lo. Kejar aku, kejar! Aduh,
Yosi lagi. Bener-bener deh tuh anak. Dia selalu aja bawa masalah buat aku, Mam. Nggak cuma kamu aja, tapi nyusahin kita sekeluarga. Terus gimana cara ngadepin orang kayak dia? Makin hari makin gak bisa direm. Mami juga pusing. Kenapa sih tuh anak makin liar aja? Ya terus kita harus gimana dong? Gimana pun caranya, kita harus bisa menyingkirkan Yosi. Jadi dia nggak akan pernah bisa ganggu kita lagi. Ya Aisyah? Aku ganggu kamu ya? Oh enggak. Aku sama sekali nggak keganggu. Aku nggak apa-apa. Ada apa? Kenapa telepon? Aku mau nanya, penting banget dan aku mau minta bantuan kamu. Iya? Ada apa? Raffi, jujur aku lagi cemas banget, Vi. Semalam Karin itu tiba-tiba datang ke rumah aku, dia nangis-nangis, dia kecewa banget. Karin? Aisyah? Karin? Aisyah? Karin kenapa sih? Aisyah, aku tuh udah gak tahu lagi aku harus gimana, Aisyah. Aku bingung. Tunggu deh, aku gak ngerti kamu kenapa tiba-tiba malam-malam kesini nangis. Aisyah, aku udah gak mau hidup lagi di dunia ini. Aku mau mati aja, Aisyah. Karin, kamu istighfar. Aisyah, saat ini aku cuma mau minta tolong sama kamu. Iya, tapi nolongin apa? Dia bilang dia sakit hati sama Rizal. Dia gak mau aku sama Rizal nikah. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang mereka itu pacaran. Tolong kamu jangan mau sama Rizal. Maksud kamu kalian berdua pacaran? Iya, Aisyah. Semenjak aku masuk di kantor itu aku emang udah pacaran sama Rizal. Dan sekarang Rizal mau nikah sama kamu. Dia mau ninggalin aku gitu aja, Aisyah. Kamu bisa bayangin gimana hidup aku hancur? Aku mohon banget sama kamu, aku minta bantuan kamu, boleh gak, Vi? Iya, aku rasa itu nggak perlu Aisyah. Tolong cari tahu, apa bener mereka pacaran atau cuma ada-adanya Karin aja? Tadi kan aku bilang itu nggak perlu Aisyah. Karena aku sudah tahu, dan aku juga sudah pernah melihatnya sendiri, video Rizal dan Karin, mereka memang punya hubungan yang sangat dekat. Ya, seperti itulah yang aku lihat di videonya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya teh, beneran cinta. Bibi. Cinta kamu teh cantik sekali, Cinta. Kamu teh seperti bidadari turun dari kayangan naik kereta kencana emas. Mana baju kamu teh? Bagus. Sepatu kamu teh juga bagus. Harum, semerbak mewangi. Kamu teh corang. Kamu teh datang lagi ke sini mana bawa eta mobil miliaran. Oh, Bibi teh bangga. Bibi, abahnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Salam Abah.
Cinta. Makasih ya, Bi. Tapi rencananya teh sebelum kami nikah, kami teh mau tinggal di sini. Loh, Cinta, kamu teh gimana sih? Ngapain kamu tinggal di sini lagi? Kamu itu pantasnya tinggal di kota. Sama seperti Bibi pantasnya tinggal di kota. Pokoknya kamu ya tinggal di kota. Nanti Bibi ikutan gitu ya. Ikutan kalian ya ke kota. Tidak boleh, Samsia. Kamu harus tetap tinggal di sini. Rizal! 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 Ada apa? Kok teriak-teriak? Ada apa? Aku minta kamu jujur sama aku. Ya kalau kamu nggak mau jujur sama aku, sampai kamu bohong, aku nggak akan nikah sama kamu. Ngomong apaan nggak mau nikah sama aku? Jujur apaan? Ada apa? Kamu ada hubungan apa sama Karin? Karin? Kamu tahu kan dia cuma OB di kantor. Aku gak ada hubungan apapun sama dia. Kamu gak usah bohong, Rizal. Aku tahu kok. Ya aku tahu dia OB di kantor kamu, tapi kalian pacaran kan? Pacaran apaan, Aisyah? Terserah kamu bohongin aku, tapi kalian tuh pacaran. Kalian punya video kan? Keterlaluan si Raffi itu. Video yang mana? Iya, video kalian berdua. Pasti si Raffi itu kan. Maksud kamu video itu? Itu cuma lucu-lucuan, Aisyah. Nggak ada apapun. Terus masa kamu dari si Raffi itu? Oke, lucu-lucuan. Kamu itu gak ngargain aku sama sekali. Aku itu udah mau nikah sama kamu loh. Tapi sekarang kamu bohongin aku. Kamu jangan harap aku pernah mau percaya lagi sama kamu dan mau nikah sama kamu. Itu gak akan terjadi. Bohongin apaan? Aku hargain kamu kan? Aku lebih percaya sama Raffi daripada sama kamu. Kamu itu luar biasa. Kamu itu udah ngecewain aku. Aisyah. Si Raffi itu. Cinta teh gak mungkin ninggalin Abah di kampung. Abah ikut aja sama Cinta ke kota, Mbak. Cinta, Abah harus tetap di sini. Abah tidak bisa meninggalkan rumah ini. Rumah ini banyak kenangannya. Kan kalau Cinta mau ketemu Abah, kapan saja Cinta bisa datang ke sini. Tapi ya, Udah, Cinta, udah. Abah teh tidak perlu dikhawatirkan. Abah teh pasti baik-baik saja. Ya, Mbak ya? Ya sudah, sok atuh. Kita berangkat sekarang. Jalan, nanti keburu malam. Lagi pula, Bibi teh sudah tidak sabar mau naik mobilnya Revan yang harganya miliaran, kata. Iya, itu bukan masalah, tapi saya lebih senang kalau Abah ikut bersama kami juga. Abah tuh jaga kesehatan ya, Bah. Ya, insya Allah. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kenapa bisa meledak? Woi, kebakaran nih! Kebakaran! Ada bom itu meledak itu! Itu mobilnya siapa itu? Mobil ini nggak ngapa-ngapa ya? Kebakaran, sekarang kebakar sih. Masya Allah. Siapa yang tega melakukan ini? Kamu nggak akan pernah bisa ngebocin. Kok bisa kebakar ya? Kok bisa kebakar ya? Halo? Kamu udah lihat kan sekarang? Aku nggak akan ngebiarin kamu nikah sama Cinta.
mulai sekarang hidup kamu akan penuh dengan sengsara. Ini siapa? Ini siapa? Kalau berani, kita ketemu di sini. Tenang. Nanti kamu juga bisa tahu siapa aku. Kalau kamu laki-laki, kita ketemu di sini, bukan cuma ngomong. Kita tunggu tanggal main. Siapa Revan? Aku nggak tahu, yang jelas ada orang yang ledakin mobilku ini. Orangnya di sekitar sini. Cinta, kamu nggak apa-apa kan Cinta? Nggak apa-apa Danang. Itu teh kenapa mobilnya bisa ngeledak kayak gitu? Cinta, kamu lihat nggak itu apa tuh? Tuh. Lihat tuh. Bener kan? Lah. Gimana pelakunya? Kayaknya orangnya teh udah pergi. Ini teh berbahaya. Ledak-ledakan, bakar-bakaran. Astagfirullah Cinta. Kamu teh emang nggak boleh pergi ke kota. Di kampung aja ada yang mau ngeledakin mobil kamu. Revan pasti punya banyak musuh di Jakarta. Danang, kamu teh nggak boleh bicara kayak gitu. Kita mesti ke Jakarta secepat mungkin, Cinta. Menurut aku tempat ini juga berbahaya. Ayo. Tapi gimana caranya kita ke Jakarta, Revan? Mobilnya aja udah meledak. Kita cari jalan keluarnya. Ya, halo. Apa kabar Bu Elina? Ini dengan siapa ya? Saya adalah pecinta sejati. Kalau bicara yang benar ya, dari siapa ini? Saya juga mau ngomong yang jelas sama Ibu. Saya mau ngasih tahu kalau Revan lagi dalam perjalanan menuju Jakarta. Tapi dia nggak sendirian. Lalu sama siapa? Cinta dan Bibi Samsia. Iya, lalu apa urusan kamu? Saya cuma mau memperingatkan Ibu Elina. Kalau Ibu harus lebih hati-hati. Perempuan yang dibawa Revan ke Jakarta adalah sangat berbahaya. Cinta itu adalah musibah buat keluarga Ibu. Hei, kamu nggak waras ya? Jangan macam-macam kamu ya. Saya bisa laporin kamu ke polisi. Silakan, Ibu boleh laporin saya ke polisi. Tapi sebelumnya Ibu harus nanya Revan. Kenapa dia pulang ke Jakarta nggak bawa mobil? Halo? 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 Revan. Halo, assalamualaikum. Revan, kamu baik-baik aja, nah? Iya, tapi kenapa Mama nanya begini? Enggak, tadi ada penelpon gelap telepon ke Mama. Dia bilang kamu pulang naik taksi. Apa benar itu? Apa? Orang itu siapa? Siapa yang telepon? Dia telepon ke rumah, Revan. Tahu dari mana nomor telepon rumah? Mama juga nggak tahu, sayang. Siapa sih orang itu? Sebenarnya tadi waktu di kampungnya Cinta, orang itu juga udah buat masalah. Dia ngeledakin mobil. Ya Allah. Lalu kamu gimana sekarang? Kamu nggak apa-apa kan? Iya. Kami baik-baik aja. Makanya sekarang kami terpaksa pulang naik taksi. Mama tenang aja. Mama jangan pikir yang aneh-aneh. Iya udah. Kamu hati-hati di jalan. Nanti kita bicarain di sini aja ya, sayang ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah.
Ada masalah apaan sih bro sampai nyuruh gue ke Bali segala? Aku butuh bantuan kamu. Aku mau kamu menculik Aisyah dan bawa dia ke Jakarta. Aisyah? Kayak lu cinta banget sama dia? Iya. Aku emang mau nikahin dia. Oke. Kalau masalah culik-menculik, ya itu spesialis seorang Yosi. Tapi ingat, ini tidak boleh gagal. Masalah gagal sih pasti enggak. Cuman masalahnya ini, gue agak ribet nih. Bawa Aisyah dari Bali ke Jakarta. Takutnya ketahuan sama polisi. Tenang. Aku ada cara aman untuk pindahin dia ke Jakarta. Cara? Cara apa? Sini. Boleh. Dulu boleh bro. Tapi, untuk selesaikan pekerjaan ini, aku butuh perempuan. Perempuan? Kenapa bro? Temen-temen gue kan banyak anak motor segala macam. Kenapa harus pakai perempuan sih? Aku tidak mau laki-laki sentuh Aisyah. Oke. Lu tuh bosnya bro. Assalamualaikum, Ma. Mama. Waalaikumsalam. Revan, alhamdulillah kamu baik-baik aja, nak. Iya, Ma. Aku baik. Kita bicara di dalam aja yuk. Allah. Eta si Revan. Kaya sejagat raya. Allah, rumahnya tinggi menjulang. Kalian mendingan sekarang istirahat dulu, karena kalian kan habis jalan jauh. Iya. Begini, Ma. Bibi Samsiah. Ini mamaku. Iya. Kenalkan, saya Samsia. Bibinya Cinta. Ya, walaupun cuma bibinya Cinta, tapi saya sangat sayang sama Cinta. Ya, Cinta? Saya ibunya Revan. Pasti Bibi ini yang udah ngerawat Revan selama ini, ya kan? Oh, iya, benar sekali. Saya sudah merawat Revan sudah seperti anak dan keluarga sendiri. Makanya Revan betah sekali di rumah. Terima kasih, saya sangat berutang budi pada Ibu. Sebentar lagi, itu ibunya si Congcorang harus ada di tempat aku. Sementara aku yang ada di tempat dia. Pokoknya aku harus mendapatkan rumah ini. Halo semuanya, Kak Revan. Halo Kak, apa kabar? Maaf, ini siapa? Dia saudaraku. Ini Bi Samsiah yang rawat aku waktu aku di kampung. Halo, selamat datang di rumah Tante Samsiah. Terima kasih. Ternyata ada satu lagi yang harus aku singkirkan dari rumah ini. Sini. Gua pengen begitu Aisyah datang,
terus semua langsung disergap. Oke, Bos. Kerja. Mbak, Bang tanya. Apa benar ini rumahnya Aisyah? Oh iya bener, ada apa ya Mbak saya Aisyah? Gimana? Beres? Beres lah bro. Bagus. Kerja yang bagus. Yoi. Dan Aisyah lo tuh ada di dalam lagi tidur pulas. Yaudah, kamu stay di sini. Aku yang bawa Aisyah ke Jakarta. Janji lo mana bro? Oh ini ya? Hah? Terima kasih. Udah. Siap. Hati-hati. Mam, si Cinta, Mam Cinta. Ini udah keterlaluan tau gak? Aku udah gak dianggap lagi sebagai calon menantunya Tante Elina. Kamu itu datang-datang panik aja. Udah, tenang dulu, tenang, sabar, santai. Mam, gimana bisa tenang kalau Cinta udah mau nikah sama Revan dan Tante Elina udah setuju. Kamu pokoknya harus tetap nikah sama Raffi. Biarin aja si Revan nikah sama Cinta. Setelah kamu nikah sama Raffi, baru kita atur rencana untuk menyingkirkan Cinta. Bahkan kalau perlu, kita singkirin tuh si Revan. Aku tahu kamu mantan calon tunangan Revan. Kamu harus menikah dengan Revan atau tidak ada laki-laki yang mau menikahi kamu. Mami! Mami! Ada apa sih sayang? Mami lihat. Lihat baca. Ya ampun. Mam, siapa yang ngelakuin ini? Siapa coba yang ngelakuin kayak gini? Mana Mami tahu? Kita harus kasih tahu Tante Elina, Mam. Iya. Ayo. Jangan. Gawat, Tante. Iya, ada hal yang penting yang kita harus bicarakan, Jeng. Ini gawat sekali. Gawat gimana sih, Jeng? Gini, Tante masa ada orang masuk ke kamar aku, terus berantakin kamar aku, terus dia nulis pakai lipstick aku di cermin, terus dia bilang aku harus segera menikah sama Revan. Maksa gimana, Airin? Kamu nih ada-ada aja deh. Jangan-jangan itu teh orang yang sama yang ngeledakin mobilnya Revan. Mobil Revan meledak? Hah? Siapa yang ngeledakin mobil Revan? Aku juga nggak tahu. Tapi katanya orang itu teh suka sama aku. Oh, jadi orang itu cinta mati sama kamu? Iya, Airin. Mungkin dia teh pengen kamu menikah sama Revan supaya aku nggak bisa nikah sama Revan. Itu artinya? Oh, semua yang kerok di balik prahara ini tuh kamu Cinta, ha? Jeng Elina, kita nggak punya cara lain, Jeng, untuk menghentikan semua masalah ini. Kecuali satu,
Satu apa itu? Kita harus segera menikahkan Revan dengan Airin, Jeng. Secepatnya. Jeng, cuma itu Jeng satu-satunya cara Jeng untuk menghentikan perhara ini. Aduh Jeng Diana, tapi gimana dong dengan Cinta? Ya gampang Tante, itu bukan masalah besar. Kita pulangin aja dia ke kampung. Gampang kan? Cinta, denger ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya akan cari kamu, saya akan bikin sengsara sampai ke liang lahat sekalipun, ngerti? Ibu-ibu menor! Kamu teh jangan sembarangan kalau bicara. Sebelum anak saya Cinta masuk ke liang lahat, kalian duluan ya yang bakal saya bejek. Seperti rujak bubuk. Kamu tuh siapa ya? Sembarangan aja ikut campur? Saya teh tantenya Cinta. Saya yang merawat dan membesarkan Cinta sama ini. Jadi jangan sembarangan ya. Oh, jadi kamu itu tantenya gadis kampung ini? Pantesan, Mam. Sama Nora. Allah, kamu teh yang Nora, menor. Bilangin ya sama keponakan kamu yang kampungan itu, suruh balikin baju-baju mahal saya. Cinta, balikin bajunya. Nanti kamu aku beliin baju yang bagus dan mahal. Balikin ke dia. Ini bajunya teh. Nah, gitu dong. Kan kamu lebih cocok kayak gini, ya kan? Bukan pakai baju-baju saya. Iya, ngapain juga pakai branded-brandedan segala. Nggak pantas. Lagi pula perginya cuma ke sawah, sama ke hutan, sama ke kebun tuh. Cinta, kamu nggak usah sedih ya sayang. Abis ini kita ke butik yang paling terkenal dan di sana kamu bisa pilih apa aja yang kamu mau, ya? Tante, kan Airin yang calon menantu tante, bukan dia. Kenapa dia yang diperhatiin? Cinta, ini bagus sekali loh. Kamu bagus pakai ini. Tapi Bu, rasanya ini teh terlalu mahal, terlalu bagus. Cinta beli di pasar aja nggak apa-apa, udah cukup. Aduh, jangan sayang. Kita kesini mau apa? Mau beli baju untuk kamu. Jadi ya udah ambil aja. Atau kamu mau pilih yang lain? Ya Cinta, jangan takut soal harga. Kamu pilih aja mana yang kamu suka. Iya, kamu boleh pilih apa aja. Gak usah Bu, kalau menurut Ibu bagus, Cinta ambil yang ini aja. Cinta, baju itu teh emang kelihatan bagus buat kamu. Deh. Kamu kasihin surat ini ke perempuan yang lagi nyoba baju di sana, yang muda. Nih. Wah, 50.000. Ya Om, makasih ya Om. Kakak, ini ada surat buat kakak. Sebentar, sini.
Ini dari siapa? Nggak tahu, Kak. Kamu disuruh siapa? Mana orangnya? Itu di depan, Kak. Yang pakai kacamata sama berkumis. Ya Allah. Apa mungkin orang yang kemarin ya? Biar aku periksa. Hei! Hei, berhenti! Woi! Maaf Pak, permisi. Maaf. Kenapa Aisyah belum kelihatan di rumah? Coba jangan-jangan di luar. Aisyah? Tapi sepeda motornya di sini. Kemana dia? Aisyah? Aisyah! HP-nya. Aku jadi punya pikiran yang jelek soal ini. Ya Allah. Ya Allah, lindungilah Aisyah. Selamatkanlah dia. Di mana dia? HP-nya. Aku harus telepon polisi sekarang. Ya. Halo, selamat malam. Ini kantor polisi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin melaporkan penculikan anak saya, Pak. Penculikan? Bapak tenang dulu. Bapak yakin anak Bapak diculik? Iya, karena HP dan motornya di rumah, dan biasanya dia di rumah. Di jam ini biasanya tidak kemana-mana dia. Baiklah. Bapak kirim alamatnya, kami akan segera ke sana. Iya Pak, saya tinggal di Jalan Brawijaya, nomor 73. Baik, kami akan segera ke sana. Iya, terima kasih. Aisyah, kamu di mana, Nak? Di mana kamu? Allah. Ini teh kamar Samsiah Princess di kota di Jakarta. Ya. Maaf, Cinta. Allah, Cinta. Nasib kamu teh bagus sekali. Tidak seperti Bibi, nasibnya jelek. Kamu punya kamar besar, mewah. Kamar ada kursi, meja segala. Kamar dingin. Beda sama kamar Bibi. Kamar Bibi teh kecil, sumpek, panas. Nasib. Ya udah tuh kalau gitu Bibi tidur di kamar Cinta aja, biar Cinta tidur di kamar Bibi, gimana? Alah, Cinta, serius? Iya. Oh ya ampun Cinta. Ya ampun Cinta, Bibi teh beruntung sekali punya keponakan yang luar biasa baiknya seperti kamu. Terima kasih ya. Iya, ya udah kalau gitu sekarang Bibi di sini aja ya. Terima kasih. Cinta ke kamar Bibi kalau gitu ya. Ya, terima kasih Cinta. Iya Bi. Terima kasih. Terima kasih banget. Asik. Ini teh baru nasibnya Samsiah Princess.
Halo? Halo Aisyah. Assalamualaikum. Apa kabar? Ini bukan Aisyah. Saya Rehan, ayahnya Aisyah. Aduh, maaf Om. Apa kabar? Nama saya Raffi Om. Saya kira tadi Aisyah. Saya sekantor dengan Aisyah. Saya telepon karena saya mau menanyakan masalah kantor sama Aisyah Om. Boleh saya bicara sama Aisyahnya Om? Kalau saya tidak mengganggu, saya mau bicara dengannya. Oh, masalahnya Aisyah hilang. Saya tidak tahu di mana dia. Apa? Aisyah menghilang Om? Ya, Om juga sudah lapor polisi. Kalau ada kabar soal dia, kabari Om ya. Tolong bantu cari dia. Ya, tentu Om. Om tenang dulu sekarang ya Om. Saya coba bantu cari Aisyah dan saya akan coba lakukan apa saja untuk menemukannya Om. Om jangan khawatir ya. Saya akan bantu Om untuk menemukan Aisyah. Terima kasih Raffi. Aku yakin ini pasti ulahnya Rizal. Aku harus menelponnya. Raffi, ngapain ya telepon aku? Halo Raffi. Aku udah tahu kamu pasti akan telepon aku. Rizal, aku tanya kau, di mana Aisyah? Katakan, di mana dia? Kenapa Raffi? Om Ryan pasti sudah kasih tahu kamu ya, kalau Aisyah hilang. Tapi tenang kok, Aisyah ada sama aku. Rizal, aku peringatkan sekali lagi padamu. Jangan berani macam-macam sama Aisyah. Oke? Awas kalau berani macam-macam. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya, Rizal. Aku tidak akan segan-segan untuk menghajarmu, bahkan membunuhmu kalau perlu. Jadi jangan berani-berani menyentuhnya sedikit pun kalau kau masih mau hidup. Aku tidak main-main, Rizal. Jangan, aku so takut. Jangan, aku takut. Jangan. Tenang aja, Raffi. Aisyah nggak akan kenapa-kenapa. Aku cuma mau nikah sama dia dan setelah kita nikah, kita pergi ke bulan madu ke Swiss. Bagus banget. Tapi ingat ya Raffi, kalau kamu berani merusakin pernikahan aku, ya kita pergi bulan madu duluan. Rizal, ayolah. Kamu itu udah gila. Kamu udah nggak waras. Benar-benar gila. Ingat, ini peringatan terakhir buatmu. Kalau terjadi apa-apa sama Aisyah, aku akan mencarimu dan aku akan membunuhmu. Ingat ini, jangan pernah macam-macam sama Aisyah. Aku mencintainya, jadi hati-hati. Kalau sedikit saja kau macam-macam sama dia, kau akan terima akibatnya. Dasar pengecut. Pengecut. Terserah kamu mau bilang aku apa, aku nggak peduli, ya. Tapi ingat ya, aku nggak akan undang kamu ke pernikahan aku. Tapi jangan khawatir, setelah kita sudah nikah, aku akan membuat pernikahan resepsi bagus banget. Kamu nggak waras, Rizal. Kamu udah gila. Kembalikan Aisyah sekarang juga padaku. Kembalikan, oke? Kau tidak tahu apa yang akan kulakukan kalau sampai Aisyah kenapa-napa. Lihat aja nanti. Kau nggak kenal aku. Aku akan mencarimu. Walaupun kau sembunyi ke ujung dunia sekalipun, aku pasti akan mencarimu. Aku akan menemukanmu. Jadi kembalikan. Kau dengar? Kau dengar aku? Rizal! Udah ya Raffi, kamu nggak usah kayak anak kecil, ya? Matiin handphone aja, ya. Soalnya aku ada banyak. Halo, Rizal! Jangan ditutup! Kenapa ada rahasia? Ada rahasia, kenapa ya? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ada apa ya, Pak? Maaf, Pak, ada pemeriksaan. Bisa tunjukkan surat-suratnya, Pak? Maaf ya, Pak. Tapi lagi ada jenazah istri saya di belakang. Kita buru-buru. Maaf, Pak. Baru saja terjadi penculikan. Maka untuk setiap kendaraan yang lewat, harus kami periksa. Oh. Bribtu Sukma, tolong periksa bagian mobil belakang. Siap, Dan.
Saya lagi buru-buru banget, Pak. Dan ini jenazah istri saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong buka penutupnya. Pak, saya mohon sama Bapak. Kasihan kan buat jenazah istri saya dan keluarga lagi tunggu di Jakarta loh. Jauh banget, Pak. Kita lagi buru-buru banget, Pak. Saya mohon sama Bapak, tolong. Baiklah. Kalau begitu, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Laporan dan kendaraan aman. Siap. Silakan lanjutkan perjalanan, Pak.